Kembali lagi bersama cerita kita rakyat Nusantara. Diceritakan pada dahulu kala, ada seorang pemuda yang sangat tampan dan berwibawa. Ia bernama Awang Sukma. Seorang Awang Sukma sering berkelana sampai ke dalam hutan belantara. Awang Sukma sangat terpesona melihat pemandangan beraneka ragam kehidupan di dalam hutan. Awang Sukma juga membangun sebuah rumah pohon di sebuah dahan pohon yang sangat besar. Kehidupan di hutan sangat tenang dan nyaman membuat suasana menjadi damai. Karena Awang Sukma telah lama tinggal di hutan, kini Awang Sukma diangkat menjadi penguasa daerah tersebut dan bergelar Datu. Sebulan sekali, Awang Sukma berkeliling-kiling di daerah kekuasaannya dan sampailah ia di sebuah telaga yang jernih dan bening. Telaga tersebut terletak di bawah pohon yang rindang dengan buah-buahan yang banyak. Berbagai jenis burung dan serangga hidup dengan seksama. Awang Sukma berkata, "Wah, alangkah indahnya telaga ini. Ternyata hutan ini menyimpan begitu banyak keindahan yang luar biasa. Aku belum pernah membayangkan sebelumnya. Sungguh indah sekali." Kemudian keesokan harinya, ketika Datu Awang Sukma sedang meniup serulingnya dan menikmati hutan alam tersebut, tiba-tiba saja Awang Sukma mendengar suara riuh rendah canda gurau di telaga. Di sela-sela tumpukan batu yang bercelah, Datu Awang Sukma mengintip ke arah telaga. Alangkah terkejutnya Awang Sukma ketika melihat ada 7 orang gadis yang begitu cantik dan mempesona sedang bermain air. Di dalam pikiran Awang Sukma berkata, mungkinkah mereka itu para bidadari? Sambil geleng-geleng kepala terheran-heran. 7 gadis cantik itu tidak sadar jika mereka sedang diperhatikan dan diintip oleh Datu. Para 7 gadis tidak menghiraukan selendang mereka yang digunakan untuk terbang, bertebaran ke sana kemari di sekitar telaga. Ternyata ada salah satu selendang tersebut terletak di dekat Awang Sukma. Awang Sukma lalu berpikir, wah, ini kesempatan yang baik untuk mendapatkan selendang di pohon itu. Mendengar suara dedaunan yang terlihat aneh seakan-akan ada orang yang sedang mengintip, para putri terkejut dan segera mengambil selendang masing-masing. Ketika ke-7 putri tersebut ingin terbang, ternyata ada salah seorang putri yang tidak menemukan pakaiannya. Ia kebingungan mencari selendangnya yang belum juga ditemukan ia sendirian dan ditinggal oleh ke-6 kakaknya. Pada kesempatan inilah Datu Awang Sukma segera keluar dari tempat persembunyiannya. Awang Sukma lalu berbicara, "Jangan takut Tuan Putri, hamba akan menolong asalkan Tuan Putri sudi tinggal bersama hamba," bujuk rayu Datu Awang Sukma. Putri bungsu masih berpikir dengan rasa ragu untuk menerima pertolongan dari Datu Awang Sukma, karena kebingungan dan tak tahu lagi ingin meminta tolong kepada siapa lagi karena tidak ada pilihan baginya, maka tidak ada jalan lain untuk putri bungsu kecuali menerima pertolongan Awang Sukma. Tersenyumlah Awang Sukma, kini rencananya sesuai apa yang ia inginkan. Datu Awang Sukma sangat mengagumi kecantikan putri bungsu. Demikian juga dengan putri bungsu yang diam-diam juga jatuh hati pada Awang Sukma. Pergilah mereka berdua, ia merasa bahagia berada di dekat seorang yang tampan dan gagah perkasa. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi sepasang suami istri. Setahun sudah berlalu kemudian lahirlah seorang bayi perempuan yang amat sangat cantik dan diberi nama Kumalasari. Kehidupan keluarga Datu Awang Sukma sangat bahagia. Tetapi sangat disayangkan, pada suatu hari ada sebuah kejadian seekor ayam hitam naik ke atas lumbung dan mengais padi di atas permukaan lumbung tersebut. Bergegaslah putri bungsu berusaha mengusir seekor ayam. Entah mengapa matanya tertuju pada sebuah bumbung bambu yang tergeletak di bekas kaisan ayam. Tuan Putri berkata, "Apa kira-kira isinya?" sambil penasaran. Ketika bumbung dibuka, alangkah terkejutnya putri bungsu melihat dan berteriak gembira. "Haha," dengan kagetnya, "apakah ini selendangku yang selama ini aku cari-cari?" Dengan perasaan yang sangat riang, selendang itu pun didekapnya erat-erat. Namun kini perasaan kagumnya berubah seketika menjadi perasaan kesal dan jengkel tertuju pada suaminya. Tetapi di dalam hatinya ia pun masih sangat mencintai kepada suaminya.
Setelah selendangnya ditemukan, putri bungsu membulatkan tekadnya untuk kembali ke kahyangan. Dan dia berkata, "Kini saatnya aku harus kembali," ucap dalam hati. Bergegaslah putri bungsu segera mengenakan selendangnya sambil menggendong bayinya. Tuang putri bersiap-siap untuk pergi kembali menemui saudara-saudaranya yang dulu meninggalkan dirinya. Tiba-tiba Datu Awang Sukma terpana melihat kejadian bahwa tuan putri bungsu sudah menemukan selendangnya. Ia langsung mendekat dan minta maaf atas tindakan yang tidak terpuji, yaitu menyembunyikan selendang putri bungsu selama ini. Tetapi putri bungsu tidak memperdulikannya dan tetap ingin kembali ke kahyangan walau sebenarnya juga amat sangat berat baginya. Akhirnya Datu Awang Sukma menyadari bahwa perpisahan tidak bisa dielakkan. "Kanda, ku serahkan anak kita, Dinda mohon jagalah Kumalasari dengan baik," kata putri bungsu kepada Datu Awang Sukma. Sungguh amat berat bagi keduanya. Kini pandangan Datu Awang Sukma menerawang kosong ke angkasa. Putri bungsu memberikan pesan kepada Awang Sukma, "Jika anak kita merindukan Dinda, ambillah 7 biji kemiri, dan masukkan ke dalam bakul lalu digoncang-goncangkan dan iringilah dengan lantunan seruling. Pasti Dinda akan segera datang menemuinya." Putri bungsu seketika terbang dan ingin langsung ke kahyangan. Datu Awang Sukma menatap dengan perasaan sedih bercampur rasa kecewa. Pada akhirnya Awang Sukma mengucapkan sumpah, "Aku bersumpah untuk melarang anak keturunannya memelihara ayam hitam yang telah dianggap membawa malapetaka." Demikian kisah tersebut.